kasih, di sini saya Wisnu Kristianto Putra dari Puskesmas Rawatina Kota Karang. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang TB. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Terima kasih untuk mas-mas semuanya di sini. Saya panggil mas ya, semuanya pada belum menikah ya kan ya. Saya adalah petugas promosi kesehatan ya yang ada di Puskesmas Rawatina. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan penyuluhan dengan sasaran untuk kaum anak muda, yaitu tentang TBC. Nah, di sini untuk mas-mas semuanya sudah paham belum tentang penyakit TBC? Penyakit TBC sudah tahu? Apa itu? Penyakit TBC adalah penyakit infeksi, penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini adalah penyakit batuk, ya kan? Tetapi jika tidak ditangani dengan tepat, dengan cepat, itu dapat membuat penderita penyakit ini bisa meninggal dunia. Ya. Untuk mas-masnya udah tahu belum tentang TBC? Belum sama sekali, bro. Nah, mari kita lihat saja leaflet yang saya bagikan. Penyakit TBC ada penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC. Kuman ini menyerang tubuh manusia, terutama pada paru-paru. Jadi yang diserang itu paru-paru masnya nih, ya kan? Itu batuk. Nah, batuk yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Nah, apalagi di masa pandemi ini sangat berdampak sekali gitu loh. Nah, lalu bagaimana sih penularan TBC ini? Nah, penularannya itu lewat udara. Di sini sangat bahaya sekali. Jika emas-emas sedang main atau ke tempat umum, ada orang yang sedang kena penyakit TBC, nah dia bisa tertular lewatin udara, lewat droplet. Nah, ya kan seperti corona lah. Ciri-ciri penderita TBC ini batuk, lalu sering demam, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, nafsu makan menurun dan berat badan menurun. Kalau orang TBC ini biasanya dia batuk terus, gak sembuh-sembuh. Nah, normalnya batuk kan 2 minggu udah sembuh ya kan mas ya. Nah, jadi kalau emasnya batuk, kalau enggak kalau 2 minggu belum sembuh, sebaiknya segera memeriksakan diri ya. Karena yang dikhawatirkan TBC ini susah penyembuhannya. Susahnya itu kenapa? Karena kita harus minum obat selama 6 bulan. Jadi setiap hari itu kita minum obat, nggak putus obatnya. Nah, lalu setelah setelah itu adalah pemeriksaan TBC. Nah, pemeriksaan TBC-nya itu dahak emas ini diambil pada saat itu. Misal emas kan batuk 2 minggu. Nah, batuk 2 minggu itu belum sembuh ya kan. Nah, habis itu mas ke puskes lah, periksa, bilang bahwa saya batuk sudah lama belum sembuh. Nah, waktu itu langsung diambil dahaknya. Nah, setelah itu besoknya mas pagi-pagi suruh mengantarkan dahak pertama. Jadi mas bangun tidur itu, mas mengeluarkan darah, nanti dahak nanti dikasih tempatnya. Nah, dahak itu dibawa ke puskesmas lagi untuk diperiksa. Nah, itu nanti baru tahu hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya hasilnya ditemukan tanda-tanda, nanti mas ronsen lah. Nah, ronsen. Nah, lalu bagaimana sih cara pencegahan penderita TB itu? Nah, kalau misalnya ada seseorang yang sudah kena, mungkin mas bisa nanti sampaikan ya. Nah, itu seorang itu harus tertib minum obat sampai habis. Nah, lalu diwajibkan penderita TB itu untuk menutup mulut pada waktu bersin, pada waktu meludah ya kan, ada waktu meludah di tempat yang ini, yang jangan di tempat umum, kasihan nanti tetangganya atau keluarganya tertular gitu loh. Nah, lalu di rumah itu sebaiknya jemur kasur seminggu sekali, lalu jendela dibuka supaya sirkulasi udara itu bagus di situ. Lalu selain itu makan makanan bergizi ya. Nah, bila Anda memiliki gejala seperti batuk 2 minggu, pada intinya segera periksa ya. Misal mas batuk 2 minggu, udah minum OBH tapi belum sembuh, udah minum
obat apapun belum sembuh juga. Nah, cepet-cepet lah Mas. Nah, takutnya nanti jangan sampai batuk ini lama dan tiba-tiba ketika batuk mengeluarkan darah gitu loh. Ya, jadi TBC ini sangat berbahaya. Kita ini Indonesia peringkat 2 di dunia yang mengalami penyakit TBC ini. Sebenarnya sangat mengkhawatirkan sekali karena ini dampaknya kematian gitu loh. Sudah banyak kasus kematian di Indonesia. Jadi saya sarankan untuk mas-mas ini memperhatikan dirinya dan juga memperhatikan lingkungan dimanapun mas berada. Jadi kalau mas main atau apa, kalau ada orang batuk sebaiknya dihindari. Maksudnya di sini bukan kita menghindari langsung, cuman ya kita usaha kita menggunakan masker atau menghindari perlahan supaya kita tidak tahu kan kita berada di mana, apa tuh dia kena TBC. Nah, kita bisa tertular. Kalau udah tertular susah karena pengobatan itu 6 bulan. 3 bulan itu minum obat setiap hari tanpa putus, nggak boleh putus. Dan kalau mas putus, diulangin lagi pengobatannya, bisa nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, sekian penyuluhan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak saya melalui WA saya ya Mas ya. Ya. Terima kasih. Nanti atau ada hal yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa, ditanyakan aja. Nanti WA aja. Lewat WA. Oh ya. Masnya Mas? Udah. Masnya? Udah ya. Ya sudah kalau gitu. Penyuluhan saya selesaikan di sini. Saya terima kasih untuk partisipasi dari mas-mas semuanya yang telah membantu saya untuk melakukan promosi kesehatan, khususnya pencegahan penanggulangan penyakit TBC ini. Sekian dari saya ucapkan selamat siang ya Mas ya. Ya.